Ih, Hmm, kita masing-masing kebetulan kan pernah liburan ke Thailand ya, hmm, negara di Asia Tenggara yang destinasi wisata banyak orang. Negara yang sebenarnya secara mistis tuh nggak kalah dari Indonesia keragamannya. Tapi alhamdulillahnya kita nggak pernah lah kedapatan ngalamin kejadian mistis waktu pas kita ke Thailand kan. hmm. Kalaupun iya gue nggak bakal bisa ngebayangin sih. Karena ada satu pendengar kita ngirimin cerita kejadian horor waktu pas dia lagi ke Thailand. Kita sebut aja yang ngirimin ini namanya Gea. Dia ngebagiin cerita pengalamannya. Ini murni jadi buat insight sekaligus pelajaran buat siapapun kalau di setiap tempat, kota bahkan negara tuh pasti ada sosok lain. Hmm. Dan kita sebagai pendatang emang harusnya lebih hati-hati plus ngormatin mereka lah. Bukan bermaksud kayak gimana-gimana, tapi bisa dibilang Gia tuh emang lumayan sering bolak-balik ke Thailand kata dia. Bisa dibilang nggak cuma jadi tempat wisata, jadi tempat istirahat keduanya si Gia lah Thailand ini. Nah satu waktu kebetulan banget di Thailand lagi ada konser salah satu artis yang emang dia sukain sama teman-temannya. Akhirnya Gia sama teman-temannya berangkatlah ke Thailand. Konsernya ini di Impact Arena, daerah Muang Thong Thai. Lokasinya tuh yang lumayan jauh dari pusat kota Bangkok. Hmm. Di sana emang ada beberapa fan yang bakalan nunggu sehabis konser. Tapi waktu itu Gia tuh sepakat buat cari penginapan di dekat venue, biar nggak ribet. Baru deh setelah konser pindah lagi hotel lain buat jalan-jalan. Ini bukan pertama kalinya dia nonton konser di sana. Biasanya tuh Gia selalu nginep di dua hotel yang deket sama venue, tapi harga tuh emang lumayan mahal. Nah konser kali ini, itu tuh atas dasar financial wise-nya, mereka akhirnya nyari penginapan yang agak murah, jadi kayak apartemen atau kondo gitu. Gia nggak ada masalah, toh cuma sekedar buat istirahat aja kan katanya. Udah tuh singkat cerita, Gia sama teman-temannya check in di kondo menjelang malam hari. Gia milih buat langsung rebahan sambil main HP, soalnya udah capek banget. Sedangkan teman-temannya berdua, itu tuh karena pertama kali ke Thailand, jadi mereka mau nyari-nyari cemilan dulu lah di Sevel, di 7-Eleven. Udah tuh habis cuci muka dan ganti baju, akhirnya Gea tiduran. Lama-lama ketiduran nih dia. HP-nya pun lupa dicas juga, jadi mungkin tengah malam HP tuh udah mati sendiri. Hmm. Nah, sekitar tengah malam jam 1, jam 12-an, jam 1-an, Gea tuh kebangun karena dengar ada suara air dari kamar mandi. Nah, dia mikir, oh teman-teman udah pada pulang. Dia ambil charger, terus mulai ngecas HP-nya. Akhirnya HP-nya hidup, dan pas HP-nya hidup, ada suara telepon masuk. Hmm. Diangkatlah sama si Gea. Dengan kondisi Gea masih kayak setengah sadar, di telepon itu temennya bilang, "Woi Ge, lo kok di telepon nggak angkat sih? Ini kita lagi jajan di Sevel nih, lo pengen titip apa?" Nah itu suara temennya, dan ternyata dia sadar. Lah, berarti yang di kamar mandi suara air bukan suara teman-teman gua dong gitu kan. Hmm. Sekarang Gea jadi 100% sadar karena takut. Dia langsung kayak nggak bisa ngomong apa-apa kecuali nyuruh teman-temannya buat buru-buru balik ke kondo. Dia nyalain semua lampu di kondo, nggak ketinggalan juga dia langsung ngebuka kaca jendelanya yang lumayan gede biar dia bisa ngeliat kota lah gitu, ada lampu-lampu dari luar lah intinya. Gak lama dari situ akhirnya teman-temannya sampai juga di kondo. Di situ respon dia pertama kali marah-marah karena ketakutan. Temennya habis itu langsung pada mandi dan karena udah ngerasa aman, dia lanjut lagi nih tidurnya. Tapi kali ini rasanya tuh jauh lebih susah tidur kata dia. Suara nyanyian temennya di kamar mandi tuh bisa terus ngegema dan bikin dia malah merinding. Yang awalnya dia tidur ngadep pintu kamar mandi, akhirnya dia pindah depannya ke jendela. Nah, tau nggak Bi? Nah, pas dia madep jendela, dia ngeliat dari luar kondo, ada cowok berpakaian adat Thailand gitu, lagi nari ngebelakangin dia persis di luar jendela. Hmm. Dan posisinya ini di lantai 3. Nah, tariannya itu beneran ngikutin ritme lagu temennya Gea yang temennya nyanyiin di kamar mandi. Wah anjir. Pas cowok itu balik badan ngeliat Gea, muka cowok itu tuh kayak udah hancur kesayat-sayat, terus matanya tuh sembab kayak baru nangis. Badan dia langsung kaku kayak ketindihan, kayak seolah-olah tuh dia dipaksa buat ngelihat sosok setan Thailand ini lagi nari gitu. Ah. Dia baru bisa balik lagi akhirnya setelah temennya keluar dari kamar mandi. Terus dia bilang kayak gini, si temennya Gea, "Ge, rambut lo rontok apa gimana? Soalnya kok saluran kamar mandi mampet full rambut." Nah di situ Gea merinding banget karena dia nggak ke kamar mandi sama sekali. Di situ mereka cuma kayak diem-dieman saling natap seolah-olah kayak oh tahu nih apa yang terjadi nih gitu. Hmm. Temennya ini juga kelihatan udah takut soalnya. Dia langsung nyuruh mereka buat langsung maksain tidur. Walaupun ya emang susah ada kejadian kayak gini kan. Tapi tidur dia tuh nggak tenang.
dia sering banget kebangun karena dia ngerasa ada getaran di ujung kasur. Kayak ada yang lagi nendang-nendang pelan gitu lah ke kasurnya. Terus samar-samar, gak gitu lama di tengah malam ya, temennya Ega ngomong kayak gini bisik-bisik. Kayaknya ada yang lagi nari depan kasur kita. Wah anjing. Wah, di situ akhirnya Gia deg-degan banget. Mereka bertiga cuman terus-terusan pegangan baju satu sama lain sambil nutupin selimut. Dan pokoknya malam itu tuh mereka bener-bener gak ada yang bisa tidur lah. Nah karena itu juga akhirnya rencana mereka dirombak total. Yang awalnya mereka masih ada jatah 1 malam lagi di kondo, akhirnya mereka berubah biar kayak cepet-cepet pindah lah dari penginapan ini gitu. Nah sialnya 2 hotel yang biasa diinepin sama Gea itu full semua. Jadi terpaksa banget nih. Akhirnya mereka habis ngantri merchandise si musisi itu, mereka harus ngelanjutin tidurnya di kondo itu lagi. Tapi kali ini sebelum masuk kondo, semua tuh barang-barangnya udah dimasukin ke koper dulu, in case kalau misalnya ada yang janggal ya, mereka udah bisa kabur tuh, buru-buru kabur. Dan bener aja Bi, Nat, di hari kedua mereka tinggal di sana, gangguan tuh masih ada. Salah satu temen Ega ini kebetulan lagi duduk di lantai sambil kayak megangin cermin kecil buat hapus makeup. Nah pas lagi dia malengin mata, terus balik lagi ngeliat cermin, katanya tiba-tiba di belakang dia ada penari cowok kemarin yang pakai baju adat tradisional Thailand, itu lagi nari di atas kasur. Si temen Ega tuh bener-bener gak bisa gerak sama sekali, sama kayak Gea, kayak dipaksa buat nengok ke arah si sosok itu gitu. Makin lama katanya posisi penari itu makin jongkok, sampai di satu titik kepala itu ngedekat ke arah cermin. Bahkan saking deketnya, pipi si penari itu sama temen Ega itu bener-bener nempel. Nah terus di ujung itu, si sosok ini berbisik kayak gini nih. Sawadikap kunswai gitu. Artinya halo cantik gitu. Oh anjir. Kayak diisengin gitu. Iya. Pokoknya Gea tuh nemuin si temennya tuh udah dalam keadaan pingsan di lantai, cerminnya dipegang erat. Ngeliat kayak gitu Gea panik, dia berusaha nyadarin temennya, dan pas setengah sadar, dia bilang kayak gini temennya, Gea gue gak mau di sini Gea, ayo kita pindah ke kota aja gitu. Tanpa cerita pun ya Gea sadar lah, kayak temennya kenapa gitu kan, kenapa bisa kayak gini. Detik itu juga mereka langsung buru-buru pergi ninggalin kondo, dan pas di taksi tuh temennya Gea tuh masih ketakutan, masih nangis-nangis aja. Ditanyalah sama supirnya, supir taksi pakai bahasa Inggris kayak kenapa gitu. Ceritain lah sama si temennya Gea ini. Nah supir taksi bilang kayak gini Bi, Nat. Oh kalian diganggu sama Pinang Ram. Oke. Nah dicarilah sama mereka bertiga kan kayak Pinang Ram apaan gitu. Dan ternyata Pinang Ram itu dalam kepercayaan dan cerita rakyat Thailand itu sering dikaitin sama sosok penari tradisional. Dulu tuh katanya dia itu adalah penari istana yang mengabdikan diri cuma buat berlatih tari biar pertunjukannya sempurna. Oke. Tapi naasnya dia itu meninggal persis sebelum pertunjukan. Nah pokoknya mau apapun itu wujudnya, apapun latar belakang sosok yang depan mata kita itu, satu hal yang pasti dia ingetin bareng sama teman-temannya, ya lu harus hati-hati. Pun misalnya ke Thailand atau kemanapun, ya lu harus hati-hati aja. Iya sih. Karena anjir maksud gua kayak keluar negeri tuh rasanya kan pengen banget happy-happy ya. Iya. Tapi begitu ada cerita horor kayak gini, aduh, cing takut banget bangsat. Bad trip anjir. Iya. Cerita pengalaman pertama malam ini dimulai dari gue ya Nat, Moy. Iya. Dan ternyata emang ada pengalaman mirip sama yang tadi lu udah sampein di awal. Di luar sana, beneran ada orang yang masih ngerasa atau nganggep anggota keluarga itu masih hidup. Padahal ya udah meninggal. Cerita ini kiriman dari sebut aja Ratih ya. Cerita pengalaman yang sampai sekarang masih sering bikin bulu kuduk dia tuh merinding setiap dia nginget. Cerita tentang meninggalnya kakeknya si Ratih ini dan tentang masa 40 harian yang selalu dipercaya dalam tradisi Jawa. Oke. Orang bilang arwah yang baru meninggal itu belum benar-benar pergi. Mereka masih pulang, masih berkunjung, bahkan masih ngelihat keluarga mereka sampai 40 hari berlalu. Awalnya statement ini cuman kayak cerita turun-temurun aja, tapi satu hari Ratih akhirnya ngalamin sendiri. Jadi kakeknya Ratih, sebut aja Mbah Dakir, ini meninggal di usia mendekati 90 tahun karena emang udah tua dan sakit-sakitan. Malam itu rumah rame dari keluarga dan tetangga yang pada ngelayat gitu ya. Tangis campur doa, bacaan-bacaan kedengeran di seluruh penjuru ruangan mulai dari pagi sampai malam. Dan dari semua itu, di ruang tamu ada satu benda yang emang sengaja nggak disingkirin. Nah benda itu tuh kursi goyang tua punya Mbah
mbahnya si Ratih. Kursi kayu dengan anyaman rotan yang setiap sore selalu dipakai sama mbah buat duduk, ngerokok kelobot, atau bahkan sekedar ngoles-ngoles minyak kayu putih ke badannya aja. Kursi goyang ini sengaja tetap ada di situ, di tempatnya semula, seolah jadi tanda kalau ya emang mbah itu tuh masih ada, masih bareng mereka. Malam tahlilan pertama datang, semua orang mulai ngumpul di ruang tamu buat baca-baca doa. Karena udah pada bantu-bantu dari pagi, Ratih di situ capek. Jadi dia sempet ada momen buat masuk kamar istirahat. Nah tapi dari arah kamar, Ratih ini ngedenger ada sesuatu gitu Nat Moy. Ya. Suara mirip sama suara kursi goyangnya mbah. Deritannya pelan, berulang. Padahal pas coba dicek yang gak ada siapa-siapa. Ratih cuma bisa bengong, diem, badannya merinding. Soalnya Ratih yakin banget itu tuh bukan cuma sekedar bunyi kayu biasa. Beneran suara kursi yang lagi dipakai, diayun, persis sama kebiasaannya mbah. Dan gak cuma itu, Ratih ini juga nyium bau minyak kayu putih di kamarnya. Baunya kuat banget dan khas persis sama bau kayu putih yang biasa dipakai sama mbah sebelum tidur. Ratih sempat nyoba nanya ke ibunya perihal bau ini, tapi di situ ibu cuman senyum tipis saja, nepok bahunya Ratih sambil bilang, "Biasa dek, orang Jawa kan emang percaya kalau arwah itu belum pergi dari tempat tinggalnya sampai 40 hari. Ya, suka denger tuh gua gitu. Jadi jangan takut ya dek, itu tandanya mbah masih sayang sama kita." Kayak gitu. Nah kalimat ini awalnya cukup bikin Ratih lega. Mungkin emang ada benernya juga kalau mbah itu masih nemenin mereka di rumah. Tapi rasa lega ini ternyata gak bertahan lama Nat Moy. Kenapa? Karena Ratih inget banget nih, ini baru masuk malam ketiga. Sekitar tengah malam, Ratih ini kebangun karena tiba-tiba haus. Tapi pas Ratih baru ngebuka pintu kamarnya, dia bisa ngeliat tipis dari arah ruang tamu, si kursi goyang itu gerak-gerak pelan. Padahal gak ada angin juga di ruang tamu, gak kerasa angin sama sekali. Semua jendela dan pintu juga ketutup rapet. Dan pas Ratih coba jalan ngedeket, kelihatan ada siluet orang lagi duduk di kursi itu. Bahunya bungkuk, kepalanya nunduk, samar-samar. Tapi Ratih kayak kenal sama bentuk badan itu. Ratih tuh ngerasa kayak itu tuh mirip banget sama sosok Mbah Dakir, mbahnya dia. Ratih buru-buru ngedeket ke ruang tamu sambil manggil pelan, "Mbah, Mbah." Tapi makin deket dia ke ruang tamu, perlahan sosok ini tuh kayak bangkit dari duduknya. Ada suara tongkat dipukul kenceng ke lantai, terus hilang gitu aja. Dan yang bikin merinding lagi adalah sosok Mbah Dakir emang hilang, tapi tongkatnya Mbah Dakir itu masih berdiri dan jalan gitu aja dengan sendirinya sampai halaman teras depan. Buset. Terus baru jatuh gitu aja. Dan ternyata suara ketukan ini gak cuman kedengeran sama Ratih doang. Mbah putrinya, istrinya si Mbah Dakir ini, itu juga ternyata diam-diam ngedenger. Jadi hari-hari berikutnya, kehadiran Mbah Dakir ini kerasa makin nyata buat Ratih. Pintu kamar Ratih sering banget diketok pelan setiap tengah malam. Suaranya tuh teratur. Tok, tok, tok. Tapi setiap coba dibuka sama Ratih, gak ada siapa-siapa. Bahkan rumahnya sepi, pada tidur semua. Tapi di lantai depan kamarnya Ratih itu jelas banget ada jejak basah. Seakan-akan emang ada yang jalan ke arah ruang tengah. Beberapa kali foto keluarga yang kegantung di tembok juga suka jatuh dengan sendirinya gitu. Terus ada suara batuk kering yang khas banget. Itu batuknya Mbah Dakir. Itu sering kedengeran dari arah dapur. Suara yang dulunya tuh sering banget didengar sama Ratih setiap pagi. Adiknya Ratih, yang pada saat itu juga masih kecil, jadi suka ketakutan sendiri. Dia sering banget setiap malam lari-lari ketakutan, kayak lagi dikejar-kejar sama sesuatu gitu. Terus langsung masuk ke kamar ibunya, sambil terus nangis-nangisan. Kalau kata adiknya Ratih ya, katanya dia tuh ngelihat ada Mbah Dakir lagi duduk di kursi goyang sambil senyum aneh dengan wajahnya yang pucat dan matanya yang kosong. Si ibu cuma bisa meluk adiknya kenceng-kenceng sambil terus doa buat tenangin. Tapi kalau dari wajahnya, Ratih yakin kalau itu sebenarnya ya ibunya juga takut. Tapi yang bikin Ratih makin gak tenang itu adalah perubahan-perubahan kecil yang mulai kerasa. Bau minyak kayu putih yang sebelumnya menenangkan gitu ya,
lama-lama tuh jadi kecampur sama bau amis. Kayak darah yang ngering atau bahkan bau bangke. Suara batuk mbahnya juga berubah, gak cuma sekilas. Sekarang tuh kedengeran jadi tambah panjang, parau, dan kadang kedengeran deket persis di belakang kupingnya Ratih. Kursi goyang juga makin sering gerak sendiri. Gak pelan, tapi kenceng dan liar, kayak emang didorong dengan amarah gitu loh. Bahkan satu hari, saking kencengnya gerak, kursi goyang ini tuh bisa sampai pindah di depan pintu kamarnya Ratih. Pokoknya makin lama makin gak enak suasana rumahnya Ratih. Dan semakin dekat ke hari ke-40, suasana rumah tuh makin kerasa berat dan penuh teror. Sekeluarga mulai mikir, jangan-jangan yang datang ke rumah itu bukan cuman arwah Mbah Dakir aja, tapi ya emang ada sesuatu lain yang ikutan nebeng lah buat datang. Dan puncaknya di sini, Nat, Moy. Ada satu malam yang beneran bikin Ratih itu trauma banget. Malam dimana di tengah tidurnya itu, tiba-tiba ranjang tuh kerasa goyang. Pas Ratih buka mata, Ratih ngeliat udah ada Mbah Dakir yang duduk di ujung ranjangnya dia. Wow. Badannya pucat, bibirnya biru, tapi beliau tuh senyum. Dengan suara lirih, Mbah Dakir tuh bilang, "Jaga ibu ya, Nduk. Jangan biarin Mbah balik lagi." Kata gitu. Nah, Ratih tuh nggak tahu maksudnya apa, tapi badan Ratih tuh kaku di situ. Dan dalam hitungan detik, sosok badan Mbah Dakir itu perlahan tuh tenggelam ke lantai, ngilang gitu aja. Dan malam itu Ratih nggak bisa balik tidur lagi sampai pagi. Dan akhirnya tiba nih di malam ke-40. Sekeluarga ngadain tahlilan terakhir. Rumahnya Ratih di situ rame lagi sama orang-orang yang baca doa. Tapi dari sore, hawa rumah tuh udah beda. Dingin banget sampai nusuk ke tulang. Dan pas doa-doa mulai dibacain, lampu ruang tamu tuh sering banget redup gitu dengan sendirinya. Kursi goyang juga gerak pelan. Terus deritannya tuh kedengeran di tengah-tengah bacaan doa. Tapi orang-orang gak ngeh aja, cuman Ratih doang yang ngeh. Ratih refleks langsung noleh ke arah sudut ruangan. Dan di sana, Ratih ngeliat jelas banget ada sosok Mbah Dakir lagi berdiri. Oke. Badannya samar, matanya kosong, tatapannya lurus ke arah Ratih. Kupingnya Ratih tuh kayak ditusuk gitu loh. Dan tiba-tiba ada bisikan tajam kedengeran. Dan jelas Ratih yakin itu suaranya Mbah Dakir. Ngomong kayak gini, "Udah waktunya Mbah pergi, Nduk." Kata gitu. Dan setelah itu sosok Mbah Dakir hilang gitu aja. Kursi goyangnya pun tiba-tiba stop goyang, gak bergerak sama sekali. Sejak malam terakhir itu semua tanda-tanda tuh hilang. Bau minyak kayu putih juga gak pernah muncul lagi. Kursi goyang juga gak pernah gerak lagi. Rumah beneran hening. Dan untuk pertama kalinya dalam 40 hari ke belakang, akhirnya Ratih sekeluarga tuh bisa tidur dengan tenang. Tapi ya ketenangan ini sifatnya tetap gak bertahan lama juga. Ratih cerita, sampai sekarang dia masih sering mimpi ketemu sama Mbah Dakir. Nah, di dalam mimpinya ini, Mbah Dakir tuh mukanya tenang dan damai, gak nyeremin kayak sebelum-sebelumnya. Mbah Dakir seolah-olah tuh cuman mampir doang. Tapi di beberapa bulan kemudian, Ratih kebangun lagi dari tidurnya di tengah malam. Dan dari kamar, Ratih ngedenger ada suara kursi goyang. Deritnya pelan, teratur, persis kayak dulu yang sering dia denger. Dan pas coba diintip dari celah pintu, kursi goyang itu gerak-gerak sendiri lagi. Tapi kali ini Ratih udah gak berani buat nyamperin. Dia lebih milih buat balik kasur, dia nutup badan pakai selimut, terus baca doa dalam hati aja. Berharap ya kali ini yang datang emang bener-bener Mbah Dakir, bukan sosok yang lain. Mungkin bagi sebagian orang pengalaman ini kayak halusinasi atau keanggap sebatas efek dari perasaan kangen yang berlarut-larut gitu ya. Tapi buat Ratih, apa yang terjadi di 40 hari itu ya beneran nyata. Ada kalanya dia juga ngerasa dia lagi ditemenin sama mbahnya. Tapi ada kalanya juga Ratih yakin kalau yang datang tuh bukan Mbah Dakir. Pertanyaan yang sampai sekarang masih belum kejawab sama Ratih. Tapi gue tuh sebenarnya masih suka bingung juga sih. Soalnya ada juga orang yang bilang kalau misalnya orang yang udah meninggal itu udah gak akan ada urusan lagi di dunia gitu loh. Jadi bisa aja sosok-sosok yang dia kira mbahnya dia itu tuh jelmaan jin gitu. Benar, bisa jadi. Ya mungkin jadi kayak nyaru karena ada pemahaman kalau 40 hari itu masih ada di sana. Tapi sebenarnya itu bukan orang yang kita kenal ya, tapi setan gitu ya. Berarti bisa jadi maksudnya ya selama 40 hari tahlilan di rumahnya Ratih ya bisa jadi itu memang bukan Mbah Dakir gitu kan. Iya, bisa jadi kayak gitu.
Gue nggak tahu kenapa kayak gue tuh sering banget denger ada orang solo hiking ke gunung ini. Dan gak dikit juga orang yang berani solo hiking ke sini terus diganggu sama penunggu gunung ini. Nah, gue dapet cerita orang yang masih berani solo hiking ke sini padahal udah tahu nih banyak cerita mistis di gunung ini. Gunungnya nggak jauh dari Jakarta. Gunungnya itu Gunung Salak di daerah Bogor. Jadi ada satu cowok namanya Wisnu. Dia ini emang suka beberapa kali naik gunung lah. Dan Gunung Salak ini pun juga sebelumnya dia pernah naik, tapi bareng sama teman-temannya. Nah, kali ini Wisnu nih naik gunung sendiri. Jadi biasanya dia naik gunung sama teman-teman kampusnya yang pecinta alam juga. Tapi karena ini bulan-bulannya lagi libur kuliah, teman-temannya pada pulang kampung atau ada acara masing-masing. Sampai pada akhirnya Wisnu nih nyari kesibukan sendiri lah. Akhirnya dia ngambil nih keputusan buat naik gunung sendirian. Dia gak ada mikir macem-macem. Ditambah juga dia ini udah pernah naik ke gunung ini kan. Jadi kayak dia mikir ya santai aja lah, udah tau medannya juga kan. Akhirnya dia naiklah Gunung Salak ini. Wisnu ini berangkat ngambil jalur Curug Nangka namanya. Dan dia baru sampai base camp itu sekitar jam 8 malam, kayak masih di bawahnya gitu loh. Awalnya dia masih lanjut ngedaki nih. Tapi pas dia udah ngeliat makin malam, makin berkabut, akhirnya dia mutusin buat buka tenda dulu sekitar jam 9 malam. Jadi biar pagi-pagi tuh dia bisa mulai ngedaki lagi. Pas di malam itu dia ngeliat ya ada beberapa orang lah, beberapa pendaki lain juga yang buka tenda di tempat yang sama. Tapi mereka tuh kayak cuek-cuek aja, kayak gak sapa menyapa sama sekali. Pokoknya kayak mereka sibuk sendirilah, bodo amat sama orang. Kayak kira-kira tuh ada 3-4 tenda di depannya si Wisnu ini. Ya karena Wisnu lihat juga kontur tanahnya yang dia pijak ini rata, dia mutusin buat buka tenda di sana. Walau sebenarnya kayak jarak tenda dia sama tenda lain tuh rada jauh, cuma masih bisa ngeliat gitu loh, masih kelihatan. Wisnu udah beberes, udah buka tenda. Akhirnya dia masuklah ke tendanya. Sambil main HP, sambil nge-vape tuh dia coba tidur. Jadi tenda Wisnu ini kayak letaknya tuh di depan pohon gitu Nat. Nah pas lagi dia main HP sambil udah lilir gitu mau tidur, tiba-tiba dia berasa kayak tenda dia tuh kayak ada yang goyang-goyangin gitu dari luar. Geduk-geduk gitu loh. Nah ya kebangun lah si Wisnu ini kan. Tadinya kan udah mau tidur tuh, udah lilir gitu. Akhirnya dia kebangun. Plus kaget juga dan takut gitu, kayak takutnya di depan ada binatang atau apa gitu kan. Dia mikir lah kayaknya di depan tuh ada yang gak beres. Tapi karena dia gak mau ngambil resiko juga buat keluar tenda, akhirnya dia tetap stay di dalam tendanya. Udahlah dia coba tenang, dan dia coba main HP lagi di dalam tenda. Pas udah tenangan, Wisnu lagi main HP, tiba-tiba dia tuh ngerasa kayak tenda dia tuh atasnya kayak ada yang kejatuhan sesuatu gitu. Keblak gitu, ada yang kejatuhan tapi kayak gak blesek ke bawah gitu loh tendanya. Nah pas ada suara barang jatuh gitu, dia ngeliat di sekeliling tendanya tuh dari dalam tuh dia bisa ngeliat keluar tendanya gitu loh. Nah pas dia ngeliat keluar tendanya tuh kayak ketutupan sesuatu gitu Nat. Kan kalau ada apa-apa dari luar tenda kelihatan tuh bayangan dari dalam kan. Nah dia tuh jadi gak bisa ngeliat apa-apa, jadi kayak gelap gitu. Beberapa detik tuh gelap tiba-tiba semua dari dalam. Karena Wisnu udah panik banget, akhirnya dia ngeberaniin diri buat ngecek ke depan tenda. Dia bukalah resleting tendanya. Pas dia buka dan dia turunin resletingnya, dia ngeliat di depan dia persis kayak ada rambut gitu Nat. Rambut tebel nutupin pandangan Wisnu gitu. Karena Wisnu kaget banget, Wisnu langsung teriak tuh, mundur ke belakang dan ngambil senter. Dan pas dia ambil senter dan nyenter keluar, pandangan Wisnu tuh berubah. Jadi udah kayak pohon-pohon gitu depannya, gak ada lagi tuh rambut yang nutupin tenda dia tuh gak ada sama sekali. Dia langsung buru-buru lah keluar tenda buat ngecek sebenarnya tadi ada apaan. Pas dia keluar tenda, terus dia nengok ke atas tendanya, Wisnu tuh ngeliat di atas tendanya si Wisnu itu ada kuntilanak Nat. Lagi duduk. Rambutnya kuntilanak tuh bener-bener panjang dan tebel banget sampai nutupin sebagian tendanya Wisnu. Wisnu yang ngeliat depan mata dia ada sosok kuntilanak, ya dia langsung lari lah. Dia langsung lari ke arah tenda yang banyak orang itu. Pas dia lari, Wisnu nyamper ke arah tenda-tenda itu. Ternyata pas sudah nyampe di depan situ Nat, tenda itu kosong. Di tanah yang rata itu tuh bener-bener dia ngeliat tuh kosong melompong. Padahal tadi pas dia lagi ngebangun tenda, dia ngeliat di depan sana tuh ada kayak 3-4 tenda gitu, ada orang juga lagi ngebangun gitu kan. Tapi sekarang cuma kosong doang. Dan dia sadar akhirnya di tempat itu tuh cuma dia doang, gak ada orang lain. Aduh anjrit. Wisnu tuh panik banget. Dia langsung buru-buru lah balik ke tendanya. Dan alhamdulillahnya di tenda itu tuh udah gak ada tuh kuntilanak itu. Gak pakai pir panjang. Akhirnya dia beberes, dia lipet tendanya, dan akhirnya dia ngeberanin diri buat lanjut lagi ngedaki sampai dapat tempat yang aman. Dan
sampai dia ngeliat setidaknya ada orang lah gitu. Barulah dia berani buat buka tenda lagi. Sekitar jam setengah 11-an malam, Wisnu jalan tuh, tetap naik ke atas, ngedaki, sambil nyari tempat yang pewek lah, sambil berdoa-doa tuh dia sendiri. Dan akhirnya, Wisnu ngeliat, akhirnya alhamdulillah, ada satu orang di depan dia lagi turun, cowok. Karena dia ngeliat ada orang, ya akhirnya dia nyamperin lah. Dan diajak ngobrol sama si Wisnu ini. Udahlah, mereka berdua ngobrol sembari Wisnu buka tenda gitu. Dan ternyata, cowok yang ketemu sama Wisnu ini emang baru dari puncak. Dan dia tuh mau turun, kebalikannya gitu. Kalau si Wisnu kan baru mau naik kan. Si Wisnu nanya ke cowok ini, kok dia mau ngedaki sendiri? Ya cowok ini jawab, ya emang saya biasa naik sendiri mas kemana-mana gitu. Pokoknya karena obrolan mereka nyambung banget, jadi akrab banget lah mereka. Obrolan tuh tapi gak gitu lama, kayak cuman sekitar setengah jaman. Dan cowok ini bilang, dia tuh harus buru-buru turun ke bawah, biar gak nyampe pagi-pagi buta tuh, akhirnya udah nyampe gitu loh. Jadi dia ngejar waktu lah. Pas si cowok ini lagi siap-siapin barang bawaan dia buat turun, cowok ini ngomong ke Wisnu, Mas, maaf mas, kalau nanti udah selesai ngedaki, ketemu orang yang lagi di bawah, tolong sampein mereka mas ya. Kalau mayat saya tuh jatuh di jurang deket sini. Anjing. Minta tolong cariin dan kuburin ya. Denger cowok ini ngomong kayak gitu, Wisnu langsung kaget banget lah kan. Dia tuh langsung nengok tuh ke arah cowok ini. Dan pas si Wisnu ngeliat ke arah cowok ini, Wisnu ngeliat tuh cowok itu muka udah pucat banget bihnat, bener-bener kayak muka mayat itu, kebayang gak sih? Ya karena 2 kali berturut-turut Wisnu digangguin sama makhluk halus, akhirnya dia mutusin buat turun dan gak jadi ngedaki Gunung Salak ini. Dan dia tuh ngerasa kayak dia udah gak pernah lagi mau ngedaki karena kejadian di Gunung Salak ini. Fuck, gue masih merinding banget, Moy. Anjrit. Gue ngebayangin juga kayak gitu Bi, karena pertama digangguin kuntilanak, tiba-tiba dia ngedaki sendiri, dia udah ngerasa aman karena ada orang. Ternyata orang yang dia temuin mayat gitu loh. Oh, fuck. Tapi akhirnya itu gimana, Moy? Ya akhirnya si Wisnu turun. Dia nggak ngasih tahu orang sekitar sana. Dia gak ngasih tahu orang sekitar sana Nat, karena udah panik banget. Banyak banget barang bawaan dia aja ditinggal gitu loh. Serius? Tendanya udah tinggal, tapi barang-barang berharga dibawa. Dia udah gak mikirin dia naik ke atasnya karena dia udah setakut itu.